Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ibu Mulyani SPD, guru di SMA Negeri 1 Sanggau. Pada kesempatan ini, izinkan saya melakukan proses pengimbasan guru belajar seri AKM. AKM merupakan bagian dari program asesmen nasional, di mana asesmen nasional itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu AKM, analisis kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan. Apa itu AKM? Yang akan kita bicarakan pada bagian AKM, yang pertama yaitu tentang apa itu AKM, kemudian yang kedua adalah tujuan dari AKM, yang ketiga adalah instrumen AKM, yang keempat adalah pelaporan AKM. Kita mulai dengan pengertian AKM. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Komponen instrumennya tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid dan dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Teaching at the right level dapat diterapkan. Bagaimana cara mengikuti programnya? Program diawali dengan masuk ke dalam situs guru belajar Kemdikbud.go.id seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian dilanjutkan dengan mendaftar sesuai dengan jadwal yang tersedia. Setelah itu, mulai belajar mandiri tahap BINTEK. Setelah selesai, lakukan proses pengimbasan. Tuntaskan dengan membuat video, kemudian upload, dan dapatkan sertifikatnya. Jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya dibedakan menjadi 11 angkatan, yaitu mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum? Ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Agar kita tahu apa itu program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, kemudian apa tujuan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum, ada 6 tujuan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. 4. Dapat menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, dapat membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang keenam, bisa melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah semua guru SD, SMP, dan SMA SMK. Yang kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA SMK. Ketiga, pengawas SD, SMP, dan SMA SMK.
Keempat, semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kelima, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Keenam, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, SMK. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah telah memiliki akun SIM PKB. Apa perbedaan peserta pada tahap pertama BIMTEK dan tahap kedua pembebasan? Untuk tahap pertama sesuai dengan yang sudah dijelaskan, yaitu seluruh peserta yang menjadi program guru belajar seri AKM. Sedangkan untuk tahap pembebasan, yaitu peserta yang telah menyelesaikan tahap 1 atau BIMTEK dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Tujuan diadakannya survei karakter pada asesmen nasional, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila yang mempunyai ciri yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Akhirnya, manfaat diadakannya asesmen nasional, yaitu dapat mencerminkan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, bisa dijadikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, yaitu sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.